Korupsi pertama tuh di DPR. Perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang itu pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Tapi itu hasil sigi internasional, di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional. Wah Pak, sulit di DPR harus bayar begini, ini kasusnya gitu. Ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest. Apa? Konflik of interestnya itu. Dia menjadi anggota DPR, lalu punya kantor pengacara. Sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, Kejaksaan Agung, tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu, padahal punya dia. Saya nitip perkara, sejatinya dia itu Markus, menggelar kasus. Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Menko Polhukam Mahfud MD kembali bicara blak-blakan, bongkar-bongkaran, betapa dahsyatnya tindak pidana korupsi dan betapa buruknya perilaku korup para pejabat di negara kita ini. Korupsi itu sudah merasuk ke semua sektor kekuasaan yang selama ini sering disebut sebagai pilar demokrasi. Mulai dari legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Di eksekutif atau dalam hal ini DPR tuh kata Mahfud MD berdasarkan sebuah survei menempati posisi yang pertama. Kemudian di eksekutif itu mulai dari departemen-departemen, ya para menteri, kan banyak menteri yang ditangkap, dan juga kepala daerah. Ini jumlahnya jauh lebih banyak lagi kalau kepala daerah. Sementara di lembaga yudikatif itu kejaksaan, kehakiman, polisi, yang harusnya juga menjadi para penegak hukum itu juga sangat koruptif. Mahfud MD membongkar fakta itu ketika tampil sebagai pembicara dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Nusa Tenggara Timur hari Selasa 30 Mei 2023. Mahfud mengingatkan perilaku korup para pejabat negara itu bila dibiarkan maka bisa dipastikan itu negara ini akan menghancurkan negara ini. Jadi ini saya kira tinggal menunggu waktunya, karena kalau lihat tanda-tandanya seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi sudah sangat jelas. Rata sekarang tuh banyak sekali kecurangan-kecurangan dan korupsi dengan cara melanggar hukum, melanggar hak-hak rakyat. Ada tambang ini dikuasai oleh konglomerat, di backup oleh orang kuat, rakyatnya tidak kebagian. Mau dihukum, penegak hukumnya disuap dulu. Di NTT ini misalnya, yang kasus yang sangat terkenal bagi saya, karena saya mendapat laporan itu. Bagaimana ada tanah milik pemerintah itu beralih ke pejabat-pejabat di salah kabupaten di NTT ini. Itu dulu terjadi. Sebelum Pak Yos jadi wagub, Pak Yos, sebelum Bapak jadi wagub. Jangan bertanya, Pak, di mana Pak? Saya cari besok. Enggak usah, udah selesai. Jadi begini, tanah itu ribuan hektar milik adat diserahkan ke Pemda. Nih, Pak Bub, masyarakat adat menyerahkan ini kepada negara melalui bupati, tapi kami minta kompensasi ini. Dibayar apa gitu, lalu ada pesta adat diserahkan. Beberapa tahun kemudian tanah itu sudah beralih ke pejabat-pejabat. Kepala daerah, istrinya kepala daerah, saudaranya kepala daerah, DPRD, kejaksaan, BPN, polisi dapat dibagi. Dicuri itu tanah negara. Nah, lalu kemudian ada laporan dari masyarakat. Loh, tanah itu mana yang diserahkan oleh masyarakat ke Pemda itu? Sesudah dilihat, loh, tidak ada. Tanah itu sudah terbagi ke dalam sertifikat. Ajukan ke pengadilan.
diajukan ke pengadilan. Tahu enggak? Di pengadilan itu diputus oleh hakim itu bukan korupsi. Padahal itu tanah dari rakyat untuk pemerintah. Itu bukan korupsi. Kenapa? Kata pertimbangan hakim, karena meskipun itu sudah diserahkan ke pemerintah, itu belum dicatat di buku kekayaan pemerintah daerah. Hanya belum dicatat aja sudah dianggap bisa dibagi-bagi. Sehingga oleh hakim itu dikatakan, wah itu bukan korupsi. Silakan urus keperdataannya. Berapa sertifikat? Harus diurus, digugat ke pengadilan masing-masing, Anda bisa. Pada akhirnya apa? Naik di Mahkamah Agung, dibenarkan bahwa itu harus segera dikembali, bahwa itu adalah tanah pemerintah yang belum dicatat. Oleh sebab itu segera catat. Semuanya yang dapat itu tidak secatat menjadi kekayaan negara. Nah sekarang banyak yang bingung, yang sudah terlanjur dapat dijual lagi, dan seterusnya. Nah saudara, itu persoalan. Saya beri contoh itu karena saya sedang ada di NTT sekarang. Kalau saya ada di Kalimantan, ceritanya di Kalimantan. Karena di Sumatera Utara banyak itu tanah-tanah. Di Jakarta aja lah, di Jakarta punya PT PN 8. Diambil orang begitu aja dengan cara premanisme. Katanya dulu itu kan tanah itu dulu zaman Pak Harto diberikan ke itu, ke sebuah korporasi lah. Kan diberikan ke situ. Oleh korporasi itu dijual satu-satu, lalu sekarang mau ditagih menjadi kesulitan, sehingga kita katakan kamu merampas tanah negara. Kamu mencaplok tanah negara. Nah, masih kita selesaikan ya bersama Pak Sugeng, rumit. Ini sudah benar salah, tapi ada lagi Pak yang punya di sebelahnya. Siapa? Jenderal ini. Waduh, jenderal lagi. Sudah pensiun, udah mati jenderalnya. Jangan ditanya, siapa Pak jenderal? Udah mati sekarang. Nanti saudara kejar-kejar saya, jenderalnya siapa? Saya hanya ingin menggambarkan betapa sekarang ini. Pengadilan. Ya, pengadilan, saudara. Saya bilang, kemarin itu kan saya membentuk tim reformasi hukum, pencepatan reformasi hukum. Ada saja orang usil, apa itu? Pencepatan reformasi hukum. Kerja aja, enggak usah pakai tim-tim gitu. Lah justru karena enggak bisa itu tadi, sudah diputus, misalnya mafia tanah, oh iya ya, tanah ini salah nih. Tanah ini salah. Tapi ketika mau dibalik ke negara, siapa dulu yang buat? Cari dulu yang buat, bupatinya. Wah Pak, bupatinya udah diganti. Yang buat atau lalu bupati yang baru gimana? Berperkara dulu. Kalau bupatinya oke, Pak, BPN dulu yang buat. BPN-nya udah pindah semua. Ada, Pak, ini sertifikatnya yang asli sini. Dokumennya sudah hilang semua. Sehingga tidak bisa diselesaikan cepat. Nah, oleh sebab itu, kepada yang suka ngeritik itu, mari kumpul. Ini kesulitan kami menyelesaikan. Bukan kami tidak mau, ini kesulitannya. Kalau saya melihat ini ada korupsi, untuk menyelesaikan si korupsi ini harus ditangkap dulu. Sebelum ini ditangkap, ini harus sudah vonis pengadilan. Sebelum ini vonis harus jelas dulu ini berlingkar-lingkar gitu. Maka saya katakan ini masalahnya, bukan kita tidak mau bekerja. Oleh sebab itu mari tolong berkumpul, saya bilang pakar-pakar berkumpul kantor saya, gimana caranya buatkan peta jalan untuk menyelesaikan ini. Kalau aturan udah cukup, aparat sudah cukup, tapi macet di macam-macam gini ini. Sehingga sekarang saudara, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 yang 38 itu jelek sebenarnya. Tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Tapi tidak termasuk Pak Parera. Jangan khawatir Pak. Kalau Bapak korupsi, saya tidak mau bersama-sama ke sini. Tapi karena Bapak bersih, sama-sama kita.
Itu hasil temuan loh. Pak Parera itu anggota DPR, pasti baca dia hasil laporan TI ya, bahwa korupsi pertama tuh di DPR. Perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang itu pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Tapi itu hasil sigi internasional, di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional. Wah Pak, sulit di DPR harus bayar begini, ini kasusnya, gitu. Ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest. Apa? Konflik of interestnya itu. Dia menjadi anggota DPR, lalu punya kantor pengacara. Sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, Kejaksaan Agung, tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu, padahal punya dia. Saya nitip perkara, sejatinya dia itu Markus. Menggelar kasus. Lah iya. Lah ini hasil penelitian. Ini kok TI berani-beraninya sih neliti gitu. Saya panggil beberapa jaksa. Saya panggil beberapa hakim yang teman dekat saya. Apa betul tuh? Anggota DPR yang itu tuh suka ngurus perkara. Oh iya Pak, pernah ke sini dia. Ngurus perkaranya ini. Apa bilangnya? Saya ini anggota DPR, gimana caranya agar orang itu bebas? Terus kamu bilang apa? Saya bilang, enggak ada caranya karena dia akan tetap dihukum. Nah, itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, ya gimana Pak caranya? Bapak punya uang berapa? Nah, gitu kan. Itu hakim yang tidak bagus. Kalau hakim yang kenal saya ini bagus. Enggak ada caranya. Dia salah saya hukum. Gitu. Meskipun kamu anggota DPR, gitu. Tapi banyak yang takut ke DPR. Oh oke Pak, nanti saya bebaskan ini. Tapi nanti saya tolong ya diusulkan menjadi kepala kejaksaan negeri sana. Jadi kepala kejaksaan tinggi sana. Saya dipindah dari Papua masuk ke Jakarta. Konflik of interest di DPR dalam membuat undang-undang juga. Saudara bayangkan, undang-undang sudah jadi, dipetok oleh DPR itu. Diketok oleh DPR bersama pemerintah, sudah dibacakan. Sampai ke Sekretariat Negara, itu ada kalimat yang hilang. Sebelum dikirim itu sudah ada yang mencoret kalimatnya. Yang kemarin bikin ribut itu. Ada dulu soal pasal tembakau. Yang hilang satu ayat itu. Lalu siapa yang mencoretkan? Dari sana yang buat. Lalu sesudah diketahui orangnya, ya sudahlah jangan ribut-ribut biar rakyat tidak resah, kembalikan lagi kalimatnya, katanya, kembalikan lagi. Padahal itu sejatinya korupsi, itu DPR. Pemerintah sama Pak, korupsi lebih banyak dari DPR korupsinya pemerintah ini. Eksekutif. Saudara tahu pencucian uang. Orang yang tidak ngerti teori pencucian uang, itu Menteri Polhukam itu bohong, ada pencucian uang masa sampai 349 triliun. Ya namanya pencucian uang. Pencucian uang itu agregat. Bukan satu angka, tapi angka yang bergerak dan setiap gerakan ini jumlah. Dijumlah itu namanya pencucian uang. Pak Mahfud tuh omong kosong, pencucian uang ribut-ribut, sekarang hilang dari peredaran. Enggak. Itu munculnya kasus di Suta. Bandara Soekarno-Hatta yang sekarang ditangkap oleh Kejaksaan itu kan pencucian uang. Impor emas seharusnya bayar dokumen dari luar negeri, bayar 5% dari 49 triliun 5%. Coba hitung sendiri. Sampai di Jakarta menjadi 0%. Berapa kerugian negara itu? 39 miliar. Dari itu hanya satu dokumen impor. Jadi jangan dibilang pencucian uang berhenti. Nah sekarang yang kami laporkan pencucian 349 triliun itu kan 300 surat. Yang tidak bisa diselesaikan sekaligus 300 satu-satu dok. Kalau 300 selesai itu bukan proses hukum, namanya bim salah bim. Nah sekarang ini kan orang usil bilang, mana tuh Pak Mahfud yang bilang pencucian uang kok sekarang sepi-sepi aja. Satu,
Saudara bisa baca tulisan Pak Yusuf di harian Kompas Selasa pekan lalu. Dia menyebut benar itu ada pencucian uang 349 triliun. Siapa itu Pak Yusuf? Pak Yusuf itu adalah mantan kepala PPATK. Benar ada. Apakah ditindak? Ditindak. Sekarang ini sudah pada bergerak. KPK udah nangkap pencucian uang. Polisi juga sudah mulai meriksa. Itu karena kita bicara banyak pencucian uang. Jangan dikira itu wah, itu kan hanya move politik aja. Enggak ada move politik. Itu fakta. Sekarang saya bicara hari ini dari TPPU, hari ini saya diperintahkan oleh Presiden tadi untuk membuat satu operasi khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang. Paling banyak korban perdagangan orang itu di NTT. Dari bulan Januari sampai Mei, pekerja-pekerja ilegal dari NTT yang dipulangkan dalam peti-peti mayat itu 55 orang. Dari seluruh Indonesia selama 3 tahun ini, yang meninggal karena penganiayaan pencucian orang itu 1.930 orang. Bayangkan, saudara, orang dikirim ke luar negeri lalu tidak digaji, hanya disiksa. Kalau mati dilempar aja ke laut, kalau kerjanya di kapal, kalau mati di sana diserahkan, dipulangkan di mana keluarganya, dipulangkan ke NTT, paspornya keluar dari Nonokan. Berarti kan sindikat. Kok orang NTT punya paspor keluar dari sana? Gitu. Nah ini tadi Presiden perintahkan, selesaikan. Sekarang sudah mulai muncul beritanya. Ini soal-soal penegakan hukum. Karena tidak mudah kadang-kala kita lihat ada jaringan sindikat itu. Itu melibatkan banyak hal. Melibatkan pengepul, melibatkan pemerintah daerah karena memberi keterangan kependudukan, melibatkan imigrasi karena mengeluarkan paspor tanpa memvalidasi, melibatkan perhubungan karena penjagaan di kapal tidak teliti, kemudian melibatkan polisi juga karena kalau ada laporan disembunyikan, kita langkah bertindak. Kok lambat banget? Lalu Presiden manggil tadi, buat ubah struktur TPPU, ubah orangnya, diubah, lalu buat satu satgas ad hoc. Saya ingin mendengar 1 bulan ini langkahnya apa ad hoc ini? Kok selama ini kok diem-diem aja? Teriakan dunia internasional sampai di Labuan Bajo, pemimpin-pemimpin negara ASEAN itu berteriak tentang perdagangan manusia, TPPU ini. Ada yang merasa negaranya menjadi sasaran, ada yang menjadi negaranya menjadi tempat transit, lalu tidak bisa memvalidasi ekspor karena macam-macam. Lalu ayo Indonesia mempelopori. Saya bilang ke Presiden, Pak, ini keputusan keputusan KTT ASEAN dan Indonesia ketuanya Pak Jokowi, saya ketua pilar Polkamnya, dan tidak ada perkembangan yang berarti. Ya udah, saya bilang kemarin pagi tadi dipanggil semua, buat. Nah jadi Pak Sesmen, Pak Sugeng, mana Pak Sugeng? Ada kerjaan mulai besok. Perintah Presiden sudah diumumkan tadi, ada di Detik tadi. Perintah Presiden untuk operasi TPPU ada di Detik sore ini. Mungkin besok akan beredar lebih luas lagi. Nah, saudara, itulah jadi korupsinya di DPR, kemudian di pemerintah itu tadi. Lalu di Mahkamah Agung, saudara, Hakim Agung ditangkap, itu yang bisa ditangkap. Ada juga yang sudah jadi tersangka, itu pejabat penting, cuma belum ditahan. Kok tidak ditahan ya? Saya tidak tahu juga karena saya bukan penegak hukum. Mestinya ditahan. Tapi hanya diperiksa, Anda tersangka lalu disuruh pulang. Ya tidak apa-apa, alasan teknisnya kalau dicari-cari ada, buktinya belum cukup.
Tapi saya khawatir nanti suatu saat nguap, mana ini orang yang tersangka dulu kok sekarang tidak dilanjutkan. Kan banyak itu yang tersangka tidak dilanjutkan, banyak saudara, ada yang sampai mati karena tersangka lalu tidak dicabut-cabut, padahal buktinya tidak cukup, sampai meninggal dalam keadaan tersangka dia. Oh iya, itu namanya Bu Fajriyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dituduh korupsi, diperiksa berkali-kali, jadi tersangka, buktinya tidak ada. Nah, ini bisa terjadi korupsi di penegakan hukum. Karena kan banyak isu penegak hukum tuh memeras-meras gitu kepada orang yang jadi tersangka. Ini harus kita katakan, masalah penegakan hukum kita ini. Di legislatif iya, eksekutif iya, yudikatif iya. Saudara, kalau kita diam terhadap keadaan ini, ya negara ini ya menuju kejatuhannya. Karena kalau hukum tidak tegak, saya selalu bicara 4 dis. Kalau suatu negara tidak mampu menegakkan hukum, itu berarti dia disorientasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang tadi digemakan oleh Bung Karno dan kawan. Disorientasi terhadap Pancasila dan konstitusi kalau tidak mau terang-terangan menegakkan hukum. Kalau disorientasi terus dibiarkan, akan menjadi distrust, public distrust, ketidakpercayaan masyarakat. Ya, seperti kita kadang-kadang, wah ada penegak hukum, wah itu bohong, matikan TV-nya gitu. Karena rakyat tidak percaya. Kalau distrust itu berkelanjutan akan menjadi disobedience, membangkang. Kalau tadi cuma diam tidak percaya, sekarang lawan. Kan banyak kan penegak hukum yang dihajar orang, di massa juga, diajak berkelahi juga sama rakyat biasa, karena hukum tidak ditegakkan. Dia berpihak pada koruptor, dia berpihak pada mafia, hak-hak rakyat diambil, ngelawan, disobedience. Saudara, kalau disobedience sekarang udah mulai banyak nih terjadi disobedience di mana-mana, cuma orang tidak berani. Dibiarkan terus, akhirnya bubar, disintegrasi, disorientasi, distrust, disobedience, disintegrasi. Itu urutan hancurnya sebuah negara. Oleh sebab itu kalau saudara cinta kepada republik ini, wahai anggota DPR, wahai pejabat pemerintah, wahai jaksa, wahai hakim, wahai polisi, mari tegakkan hukum dengan benar. Karena kalau Anda menikmati ketidakadilan dan menghisap hak-hak rakyat, hak negara, mungkin Anda sekarang senang, tapi pada saatnya Anda akan mengalami kehancuran.